Upacara melasti dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, yang merupakan rangkaian dari Hari Raya Nyepi di Lombok Barat. Melasti dalam sumber lontar Sunarigama dan Sang Hyang Aji Swamandala yang dirumuskan dalam bahasa Jawa kuno menyebutkan, melasti ngarani yang ngiring prewatek dewata angayutaken laraning jagat, papa klesa, letuhing buwana. Upacara melasti ini dilaksanakan di Pantai Induk Gerung, yang diikuti serentak oleh 4 kecamatan yaitu, Kecamatan Gerung, Kediri, Kuripan dan Lembar. Pantai Induk Gerung berada di Desa Kebun Ayu, yang dimana Desa Kebun Ayu kini menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh turis lokal. Maka melasti itu ada 5 tujuannya yaitu, ngiring prewatek dewata, ini artinya upacara melasti itu hendaknya didahului dengan memuja Tuhan dengan segala manifestasinya dalam perjalanan melasti. Tujuannya adalah untuk dapat mengikuti tuntunan para dewa sebagai manifestasi Tuhan. Dengan mengikuti tuntunan Tuhan, manusia akan mendapatkan kekuatan suci untuk mengelola kehidupan di dunia ini. Karena itu melasti berbeda dengan berbakti kepada Tuhan dalam upacara ngodalin atau saat sembahyang biasa. Para dewata disimbolkan hadir mengelilingi desa, sarana pretima dengan segala abon-abon Ida Batara. Semestinya umat yang rumahnya dilalui oleh iring-iringan melasti itu menghaturkan sesaji setidaknya canang dan dupa lewat pintu masuknya kepada Ida Batara yang disimbolkan lewat rumah itu. Tujuan berbakti tersebut agar kehadiran beliau dapat dimanfaatkan oleh umat untuk menerima waranugraha Ida Batara manifestasi Tuhan yang hadir melalui melasti itu. Anganyutaken laraning jagat, artinya menghayutkan penderitaan masyarakat. Jadinya upacara melasti bertujuan untuk memotivasi umat secara ritual dan spiritual untuk melenyapkan penyakit-penyakit sosial. Penyakit sosial itu seperti kesenjangan antar kelompok, permusuhan antar golongan, wabah penyakit yang menimpa masyarakat secara massal, dan lain-lain. Setelah melasti semestinya ada kegiatan-kegiatan nyata untuk menginventariskan berbagai persoalan sosial untuk dicarikan solusinya. Dengan langkah nyata itu, berbagai penyakit sosial dapat diselesaikan tahap demi tahap secara niskala. Upacara melasti adalah langkah yang bersifat niskala. Hal ini harus diimbangi oleh langkah skala. Misalnya melatih para pemuka masyarakat agar memahami pengetahuan yang disebut manajemen konflik, mendidik masyarakat mencegah konflik. Papakelesa, artinya melasti bertujuan menuntun umat agar menghilangkan kepapanannya secara individual. Ada 5 klesa yang dapat membuat orang papa yaitu, awidya, kegelapan atau mabuk, asmita, egois, mementingkan diri sendiri, raga, pengumbaran hawa nafsu, dwesa, sifat pemarah dan pendendam, adiniwesa, rasa takut tanpa sebab, yang paling mengerikan rasa takut mati. Kelima hal itu disebut klesa yang harus dihilangkan agar seseorang jangan menderita. Dalam pelaksanaan ritual upacara salah satu kesenian yang menonjol penggunaannya adalah seni karawitan. Bunyi gamelan yang digunakan untuk mengiringi ritual keagamaan adalah untuk membimbing pikiran agar terkonsentrasi pada kesucian, sehingga pada saat persembahyangan pikiran dapat diarahkan atau dipusatkan kepada Tuhan. Pandangan ini relevan dengan realita kesakralan, karena bunyi gamelan secara psikologis dipandang mampu menciptakan suasana religius secara sakral. Selain daripada itu, keterpaduan antara tabuh yang dimainkan dengan pelaksanaan upacara dapat menciptakan suatu keharmonisan atau keseimbangan dalam hidup. Seni gong ini ditampilkan oleh muda-mudi hasil kolaborasi 4 kecamatan yaitu, Kecamatan Gerung, Kediri, Kuripan dan Lembar, sehingga menghasilkan suara gong yang luar biasa. Di samping itu kolaborasi ini membuat kekompakan antar kecamatan dan banjar, sehingga terjalin harmonisasi untuk selalu mencintai seni dan budaya kita sendiri.
Terciptanya keseimbangan ini, dapat dilihat bagaimana penganut agama Hindu menggunakan nilai-nilai estetika untuk menciptakan suatu keharmonisan dan keseimbangan hidup guna mencapai sesuatu yang bersifat religius. Dipergunakannya gamelan sebagai sarana pengiring upacara karena esensinya adalah untuk membimbing pikiran umat ketika sedang mengikuti prosesi agar terkonsentrasi pada kesucian. Sehingga pada saat persembahyangan pikiran terfokus kepada keberadaan Tuhan, Ida Sang Hyang Widi. Jadi jelas bahwa dalam konteks tersebut gamelan memiliki nilai religius di mana keberadaan gamelan sebagai pengiring upacara keagamaan di suatu wilayah suci hal tersebut dapat menambah religiusitas sebuah prosesi keagamaan. Nilai religius yang dimaksud adalah bahwa gamelan khususnya repertoar-repertoar yang dimainkan memiliki nilai yang sangat penting dalam pelaksanaan aktivitas keagamaan. Hampir tidak ada satupun pelaksanaan upacara keagamaan yang dilakukan tanpa diiringi oleh bunyi-bunyi gamelan. Seni gong adalah musik ansambel tradisional Bali di Lombok yang memiliki tangga nada pentatonis dalam sistem tangga nada, laras, slendro dan pelok. Terdiri dari instrumen musik perkusi yang digunakan pada seni musik karawitan. Instrumen yang paling umum digunakan adalah metalofon antara lain gangsa, gender, bonang, gong, saron, sletem dimainkan oleh wiyaga menggunakan palu, pemukul. Dan membranofon berupa kendang yang dimainkan dengan tangan. Juga idiofon berupa kemanak dan metalofon lain adalah beberapa di antara instrumen gamelan yang umum digunakan. Letuhing Buwana, artinya alam yang kotor, maksudnya upacara melasti bertujuan untuk meningkatkan umat Hindu agar mengembalikan kelestarian alam lingkungan atau dengan kata lain menghilangkan sifat-sifat manusia yang merusak alam lingkungan. Umat Hindu merumuskan lebih nyata dengan menyusun program aksi untuk melestarikan lingkungan alam. Seperti tidak merusak sumber air, tanah, udara, dan lainnya. Ngamet sarining amerta ring telenging segara, artinya mengambil sari-sari kehidupan dari tengah lautan, ini berarti melasti mengandung muatan nilai-nilai kehidupan yang sangat universal. Upacara melasti ini memberikan tuntunan dalam wujud ritual sakral untuk membangun kehidupan spiritual untuk didaya gunakan mengelola hidup yang seimbang lahir batin. Dalam babat Bali, melasti juga disebutkan merupakan rangkaian dari Hari Raya Nyepi dan melasti juga disebut juga melis atau mekiyis bertujuan untuk melebur segala macam kekotoran pikiran, perkataan dan perbuatan, serta memperoleh air suci, enjemet tirta amerta, untuk kehidupan yang pelaksanaannya dapat dilakukan di laut, danau, dan pada sumber mata air yang disucikan. Bagi pura yang memiliki pratima atau pralingga seyogyanya mengusungnya ke tempat patirtan tersebut di atas. Pelaksanaan secara ini dapat dilakukan beberapa hari sebelum dilaksanakannya Tawur Kesanga untuk memohon kepada Tuhan untuk kesejahteraan alam lingkungan menjelang pergantian tahun Saka. Melasti mengandung muatan nilai-nilai kehidupan, dipercaya dapat meminimalisir 5 sifat buruk manusia. Masyarakat Hindu percaya, 5 sifat buruk itu yang menjadi penyebab orang mabuk, yaitu asmita yang berarti keegoisan, avidya adalah kegelapan, raga yaitu hawa nafsu, dwesa merupakan sifat pemarah dan pendendam, dan adiniwesa yang merupakan rasa takut tanpa sebab. Kelima sifat tersebut ada dalam diri tiap individu, sehingga melasti akan melebur semua sifat buruk manusia sebelum melaksanakan tapa brata pada hari raya Nyepi. Ratusan umat Hindu dari 4 kecamatan di Lombok Barat,
tumpah ruah mengikuti upacara melasti yang dilaksanakan di tepi pantai Induk Gerung, Kebun Ayu, Lombok Barat, Senin, tanggal 28 Februari tahun 2022. Upacara melasti merupakan rangkaian upacara yang dilakukan dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1937. Melis atau melasti merupakan ritual untuk mensucikan segala kekotoran diri manusia maupun alam. Saat upacara, masyarakat berbondong-bondong menuju laut ataupun sumber air dengan berpakaian putih dan membawa perlengkapan persembahyangan. Mereka biasanya mengusung pratima, benda atau patung yang disakralkan, untuk dibersihkan secara skala dan niskala. Masyarakat Hindu percaya, air adalah sumber kehidupan, atau disebut Tirta Amerta. Sesaji yang dibawa sebagai simbol Trimurti, yaitu Wisnu, Siwa, dan Brahma, serta Jumpana, singgasana Dewa Brahma. Dalam lontar Sundarigama dan Sang Hyang Aji Swamandala disebutkan, melasti merupakan proses meningkatkan srada dan bakti pada para dewata dan manifestasi Tuhan, yang bertujuan untuk menghilangkan mala atau penderitaan. Upacara yang dilakukan sebelum perayaan Nyepi tersebut juga digelar sesuai dengan tingkatan wilayah. Di ibu kota provinsi dilakukan upacara Tawur, tingkat kabupaten dilakukan upacara Pancakelut, tingkat kecamatan dilakukan upacara Pancasanak, tingkat desa dilakukan upacara Pancasata, di tingkat Banjar dilakukan upacara Ekasata dan di masing-masing rumah tangga, melakukan Dinatar Meraja. Karena suasana pandemi COVID-19 tentunya kegiatan umat akan diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kerumunan dan mencegah risiko penularan COVID-19 terutama pada saat Nunas Tirta Tawur dan Nasi Tawur. Kalau dalam situasi masih normal, biasanya umat sampai berebut untuk memperolehnya karena jumlahnya terbatas agar dapat digunakan di setiap rumah. Upacara melasti ini dipuput langsung oleh Ida Pedanda Gede Nyoman Dempung Dwijaputra, Griya Adeng Jagaraga. Upacara melasti dihadiri oleh Pinandita dari 4 kecamatan, Ketua Prajaniti Lombok Barat, Parisade 4 kecamatan, kepolisian dari Polres Lobar dan Sektor Gerung untuk menjaga keamanan dalam upacara melasti ini. Selanjutnya tirta dan caru dibagikan kepada umat yang hadir untuk digunakan saat upacara Tawur Kesanga di pura masing-masing Banjar. Terima kasih telah menonton Blue TV, jangan lupa like, share, subscribe dan tekan lonceng notifikasi agar channel ini dapat berkembang untuk memberikan informasi yang positif.